Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya ke Kak Seto, mungkin saya akan sapa karena dari tadi saya panggil-panggil ini Pak Wagub Jawa Barat di sini. Pak UU, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Pak Wagub, saya mau tanya karena tadi pada saat off air jeda iklan saya sempat berbincang dengan Mas Satriwan di sini yang merupakan dari Asosiasi Guru dan sempat bertanya, ini kenapa ya sekolah beda-beda penerapan sekolah tatap mukanya? Ada yang 2 jam, ada yang 6 hari, ada yang 3 hari. Nah, untuk di Jawa Barat sebenarnya seperti apa Pak? Membebaskan sekolah dengan berbagai mekanismenya ataukah ada aturannya Pak? Ya, kalau di Jawa Barat semuanya seragam. Bagi yang level 3 dan level 2 itu sekolah dari SD, SLTP dan SLTA 50%. Biasanya dilaksanakan 2 shift. Itu memang dikeluhkan oleh guru. Beberapa orang nge-WA ke saya, Pak, saya harus 2 kali ini ngajar. Saya bilang, sekarang lagi madarat begini. Laksanakan saja amanat dari pemerintah, dari negara. Kecuali SLB. Kalau SLB ini hanya 5 orang per kelas yang bisa tatap muka. Kemudian juga tentang efektivitas daring dan PTM, saya mengiyahkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Ganjar. Artinya lebih efektif PTM daripada daring. Begitu, Pak. Oke, baik, mungkin karena sudah disinggung, sekarang saya ke Kak Seto. Bagaimana ya Kak Seto ya, mungkin kalau di ibu kota kita begitu sinyalnya begitu kuat, jadi kalau sekolah online mungkin tidak ada kendala. Tapi ini menjadi masalah untuk daerah-daerah yang pelosok dan kabupaten. Nah, mengenai efektivitas ini tapi juga dikaji Kak Seto, bahwa 2 kepala daerah mengatakan PTM ini lebih efektif, jangan sekolah online. Tapi bagaimana Kak Seto menanggapinya? Iya, betul. Mungkin saya sedikit koreksi. Tadi nyun sewu Pak Ganjar, tidak ada jaminan bahwa sekolah daring itu efektif, itu betul sekali. Bahkan kami mencatat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 13% anak Indonesia depresi gara-gara daring. Jadi daring jadi dating katanya. Ya, itu betul sekali. Karena apa? Karena materi pelajarannya adalah pelajaran kurikulum normal. Harus ini, harus ini. Padahal isi pendidikan ini kan ada 5, bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Pertama juga ada etika. Kedua ada estetika. Kemudian juga ada kesehatan atau olahraga. Jadi belajar itu pada saat sekarang bagaimana anak merasa pede karena sesuai dengan minat dan potensinya. Mau belajar nyanyi, belajar menari, belajar mungkin jalan main kuda lumping, jalan kepang, atau mungkin olahraga, atau permainan tradisional ya dengan engklek, gobak sodor dan sebagainya, itu dimungkinkan sebetulnya. Jadi jangan terlalu kaku dengan kurikulum yang terlalu dituntut untuk segera dituntaskan karena sesuai dengan surat edaran Mas Menteri nomor 4 tahun 2020. Jadi kalau itu tetap daring silahkan, tapi intinya anak gembira dan bahagia. Tapi yang terjadi itu tadi, mungkin terlalu kaku dengan target kurikulum, nah seolah-olah itu belajar tatap muka di sekolah, ya tentu tidak bisa karena guru pengganti yaitu ayah dan ibu itu tidak bisa menerapkan sebagaimana bapak dan ibu guru di sekolah. Jadi suasananya harus lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih menyenangkan, karena memang belajar yang efektif adalah belajar yang penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Baik. Mungkin itu sementara tambahan dari saya. Ini tanggapan dari kepala daerah dan juga pemerhati pendidikan anak Kak Seto dan juga kepala daerah. Tapi ini sebenarnya juga berbeda-beda ya orang tua bagaimana, yang mana lebih efektif sekolah online atau sekolah tatap muka. Tapi yang bikin orang tua yakin dan juga aman kalau kepala daerah tanggung jawab, mungkin ini membuat mereka bisa memutuskan. Saya akan tanya kepada Pak Emil Dardak, Pak Wagub, masih tersambung ya? Masih. Iya, Pak, kalau tadi Pak Ganjar bilang kepala daerah Pemda nggak lepas tangan untuk Jawa Tengah. Kalau ada kasus positif ditangani. Nah untuk Jawa Timur ini seperti apa?
Ya selama ini siapapun yang kena kasus positif kan diberikan penanganan yang terbaik oleh pemerintah daerah ya. Kedua kan untuk yang bisa menerapkan PTM pun prasyaratnya harus level 3 atau level 2. Nah sistem level ini juga benar-benar mempertimbangkan komprehensif. Artinya bukan sekedar oh daerah ini kasusnya sedikit. Lah kalau sedikit tapi jarang ngetes. Nah jadi tesnya itu juga harus memadai, harus banyak dan kasus konfirmasinya harus ketahuan sedikit gitu. Jadi nggak bisa tuh kasusnya kelihatan sedikit hanya karena nggak ngetes melakukan testing yang memadai. Jadi langkah-langkah mitigasinya cukup komprehensif sebenarnya, tetapi jadi kita tidak bisa kemudian dikatakan tidak bertanggung jawab atau bertanggung jawab. Negara harus bertanggung jawab atas apapun, tapi definisinya bagaimana? Bertanggung jawab artinya siapapun yang pertama langkah mitigasi dilakukan secara optimal atau tidak. Yang kedua, kalau memang ternyata dalam keadaan yang paling tidak kita harapkan terjadi yaitu ada yang terkena, apa langkah penanganannya? Ya makanya itu sebabnya di dalam penentuan level bed occupancy ratio itu juga dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian kasus naik dalam keadaan rumah sakit bornya penuh. Jadi ini langkah-langkah mitigasi yang diambil. Baik, sekarang saya ke Pak Wagub, Pak UU. Pak UU, ini yang sebenarnya tidak didapat oleh orang tua. Diberikan surat lembar persetujuan seakan-akan kalau ada apa-apa, ini orang tua yang tanggung jawab. Nah, bagaimana kepala daerah mendorong sekolah sampaikan sosialisasi yang sejelas-jelasnya, Pak Wagub? Pak UU silakan. Jadi begini, tanggung jawab ini kan tidak melulu pemerintah, tetapi masyarakat, orang tua, semua juga harus memiliki tanggung jawab terhadap proses belajar mengajar PTM dan juga akibat-akibatnya. Kalau memang semua diserahkan kepada pemerintah, pemerintah pun terbatas. Tapi bukan berarti pemerintah tidak bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dan juga orang yang ada di level-level tertentu pasti memiliki tanggung jawab. Tidak akan dibiarkan dengan adanya PTM seperti ini. Jangankan sebelum PTM, setelah PTM tetap memiliki tanggung jawab. Sebaliknya, setelah PTM ada tanggung jawab, sebelum PTM juga ada tanggung jawab. Tetapi harapan kami, masyarakat jangan selalu menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah. Yang penting, semuanya sehat, semuanya maslahat, tanggung jawab bersama. Tidak saling menyalahkan dan tidak saling memberikan beban kepada salah satu kelompok ataupun salah satu kelembagaan. Seperti itu yang kita harapkan. Baik, terima kasih Pak UU dan juga terima kasih untuk Pak Emil Dardak. Nanti sesaat lagi ada poin yang tadi kita juga sempat perbincangkan di jeda iklan ya, bahwa poin evaluasi. Nah ini bagaimana kepala daerah, nanti saya tanya kepada Pak Ganjar, kalau ada ditemukan sekolah melakukan pelanggaran prokes, misalnya guru-gurunya, ayo maskernya dibuka dulu untuk kenal sama temannya. Nah sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.